Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Ke tepi pantai naik perahu, angin berhembus menyejukkan jiwa. Patah hati bukanlah akhir hidupku, semoga esok ada bahagia yang nyata. Sementara itu di tanah roh iblis, dengan meminjam kemampuan penghancuran diri salah satu dari 6 tetua sekte Dewa Burung Vermilion, Wang Lin berhasil lolos dari Tian Yunzi. Matanya benar-benar merah dan rasa sakit yang hebat menjalar ke jantungnya karena luka-lukanya. Di kejauhan, 5 tetua sekte Dewa Burung Vermilion yang tersisa terlambat datang untuk membantu. Kelimanya bukanlah kultivator penghancur nirvana yang berada di puncak. Sebagian besar dari mereka hanya berada di tahap awal dan pertengahan. Apalagi mereka sudah merasa kesulitan saat menghadapi setan kuno Tajia. Jika mereka terganggu sejenak, maka mereka akan terluka parah. Kelima tetua ini dikelilingi oleh api dan dikelilingi oleh harta karun ajaib. Harta karun ajaib ini juga bukan harta karun biasa. Semuanya adalah harta karun kekosongan yang disimpan oleh sekte Dewa Burung Vermilion selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun harta karun ini tidak sebagus harta karun kekosongan nirvana semu, cara mereka berlima menggunakannya dengan raksasa api dan ditambah dengan selir kekaisaran bunga yang telah mengalahkan makhluk humanoid, mereka mampu menghadapi setan kuno. Namun ketika setan kuno menggunakan mantra, jelas mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ekspresi Tian Yunzi tenang. Setelah merobek tanda di antara kedua alisnya, dia memiliki aura yang kuat di sekelilingnya dan perlahan mendekati Wang Lin. Dibunuh olehku saat aku berada di wabah surga pertama. Kau bisa tertawa di neraka. Tian Yunzi melangkah satu langkah dan seketika badai bergema. Sebelum dia mendekat, badai menyapu Wang Lin. Seolah-olah pisau memotong tubuhnya, menciptakan suara letupan dan kemudian Wang Lin terlempar ke belakang. Wang Lin batuk seteguk darah dan memperlihatkan ekspresi yang ganas. Selama dia mulai berkultivasi, jika bukan karena perjuangan dan ketahanannya, dia pasti sudah mati. Terlihat masih ada darah di sudut mulutnya saat dia menampar tas penyimpanannya, yang menyebabkan puluhan pedang terbang muncul. Sambil meraung, dia menunjuk ke arah Tian Yunzi dan semuanya melesat maju. Pada saat yang sama, Wang Lin mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa ketiga. Ketika kereta perang ketiga muncul, itu berubah menjadi kupu-kupu, dan dengan kepakan sayapnya, hukum pun muncul. Ekspresi Tian Yunzi masih tenang dan langkah kakinya tidak berhenti sama sekali. Menghadapi puluhan pedang, hanya mulutnya yang bergerak pelan seolah-olah sedang melantunkan mantra. Puluhan pedang itu tiba-tiba berhenti di udara, lalu terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Puluhan pedang itu hancur berkeping-keping dan potongan-potongan itu terbang ke arah Wang Lin. Saat pecahan-pecahan itu terbang kembali karena mantra tak dikenal yang diucapkan oleh Tian Yunzi, mereka membentuk seekor naga. Naga itu dipenuhi serpihan pedang tajam dan menyerang langsung ke arah Wang Lin, namun malah menghantam kupu-kupu itu. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan suara berderak datang dari naga itu. Suara ini sangat keras, seperti potongan-potongan logam yang tak terhitung jumlahnya saling bergesekan. Dalam sekejap, naga itu hancur sekali lagi menjadi bubuk yang berhamburan tertiup angin. Adegan ini membuat kulit kepala Wang Lin mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia berada dalam situasi di mana dia bahkan tidak tahu mantra apa yang digunakan pihak lain dan dia hampir mati. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa dengan cukup cepat, maka dia akan mati. Kupu-kupu itu terus mengepakkan sayapnya dan angin tak kasat mata yang mengandung hukum bertiup ke arah Tian Yunzi. Namun ekspresi Tian Yunzi tidak berubah saat kupu-kupu itu muncul.
dia hanya melantunkan mantra sekali lagi. Ledakan dahsyat terjadi sebelum kupu-kupu itu muncul dan lapisan riak menyebar. Hal itu menyebabkan kupu-kupu itu gemetar dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Ekspresi Wang Lin menunjukkan perjuangan yang mendalam saat tangannya membentuk segel dan dia batuk seteguk darah pada kupu-kupu itu. Kemudian dia berteriak, "Aktifkan segel ketiga!" Kupu-kupu itu gemetar dan mengepakkan sayapnya sekali lagi. 4 kelopak yang belum lengkap muncul di atas kupu-kupu dan saat dia mengepakkan sayapnya, keempat kelopak yang belum lengkap itu melayang ke depan. Tian Yunzi berseru pelan seraya mengangkat tangan kanannya dan melambai. Sejumlah besar pecahan muncul di kehampaan di hadapannya, seolah-olah dia telah menghancurkan langit dengan lambaian tangannya. Segera semua pecahan itu terbang ke arah Wang Lin. Kupu-kupu itu masih mengeluarkan keempat kelopaknya, tetapi mereka tidak sempat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum pecahan-pecahan itu melewati Wang Lin dan menghilang. Pada saat ini, Tian Yunzi sudah mendekat. Dia memasang ekspresi tenang saat dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan dengan kejam menunjuk ke arah alis Wang Lin. Jika jari ini mendarat, bahkan tubuh dewa kuno Wang Lin akan segera runtuh dan jiwa asalnya yang lemah akan langsung menghilang. Sejak itu, tidak akan ada seorang pun yang bernama Wang Lin lagi. Kekuatan Tian Yunzi bagaikan sebuah gunung raksasa yang berdiri di hadapan Wang Lin. Tanpa sadar, Wang Lin merasa bahwa dia tidak dapat melawan dan bahkan jika dia melawan, dia tidak akan dapat melewati gunung ini. Namun, perasaan ini ditekan oleh Wang Lin saat perasaan itu muncul. "Aku tidak mau." Suara Wang Lin bergema dengan gemuruh kegilaan. Saat jari Tian Yunzi jatuh, Wang Lin mengeluarkan sarung pedang dari tasnya dan mengulurkannya di hadapannya. Dalam sekejap, jari telunjuk Tian Yunzi bertabrakan dengan sarung pedang. Terdengar suara gemuruh dan retakan muncul di sarung pedang. Meskipun tidak hancur, kekuatan itu melemparkan Wang Lin ke kejauhan. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah. Penglihatan Wang Lin kabur dan jiwa asalnya hampir terkoyak. Dia merasa seperti akan hancur dan saat ini, satu-satunya hal yang menahannya adalah keengganannya untuk menyerah dan keinginannya untuk menentang surga. Tian Yunzi terdiam sejenak meskipun dia tampak tenang selama serangan itu. Namun, kekuatan pantulan dari sarung pedang telah mengejutkannya. Niat membunuh terpancar di matanya saat dia melangkah dan tampak berteleportasi di hadapan Wang Lin. Dia segera mengangkat tangan kanannya dan hendak membantingnya dengan kejam. Tepat pada saat ini, niat membunuh yang kuat datang dari kedalaman tanah roh iblis. Tanah meletus dan bayangan yang dipenuhi tato muncul dari bawah bumi. Bayangan ini bahkan beberapa kali lebih cepat daripada Tian Yunzi. Bayangan itu dengan cepat mendekat seperti sambaran petir dan suara gemuruh yang suram bergema di seluruh dunia. "Siapapun yang menyakiti tuanku akan menjadi musuh bebuyutan Tasan." Saat telapak tangan Tian Yunzi turun, bayangan itu mengeluarkan jimat yang terbuat dari kulit binatang dan jimat itu terbakar menjadi asap. Asap ini membuat bayangan ini beberapa kali lebih cepat dan dalam sekejap dia tiba di hadapan Wang Lin untuk menangkis telapak tangan itu. Suara gemuruh menggema saat Tasan mundur sambil menggendong Wang Lin dan batuk darah. Banyak tato di tubuhnya yang tumbang, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang ganas. Asap di sekitar tubuhnya dengan cepat memasuki tubuhnya untuk menyembuhkannya, dan sebagiannya memasuki tubuh Wang Lin. Tepat pada saat ini, teriakan memilukan dari kepala besar bergema. Tubuhnya dihancurkan oleh avatar Tian Yunzi dan jiwa asalnya terluka parah. Sepertinya dia akan dihancurkan oleh avatar Tian Yunzi.
Bersamaan dengan itu, Leji yang terluka parah mengeluarkan suara gemuruh. Dia sudah sangat dekat dan bergegas keluar, kemudian bertabrakan dengan serangan Avatar Tian Yunzi. Tubuh Leji runtuh dan jiwa asalnya hampir menghilang. Master Halloween melambaikan lengan bajunya kemudian mengumpulkan jiwa asal Leji. Namun dadanya harus ditusuk oleh pedang dari salah satu Avatar Tian Yunzi. Master Halloween batuk darah dan mundur sambil tersenyum sedih. Dia kemudian mendekati dua saudara Chen yang juga terluka parah. Pada saat ini, Tajia membuka kedua tangannya dan ilusi bulan sabit muncul di belakangnya. Kemudian dengan satu pemakaman bulan, harta karun kekosongan di hadapan kelima tetua itu runtuh. Mereka langsung terhempas ke belakang dan memuntahkan darah. Raksasa api yang dibentuk oleh hampir 100 anggota sekte Dewa Burung Vermilion runtuh akibat mantra itu, dan hampir 100 jiwa asal kembali ke tubuh mereka masing-masing. Hal ini membuat mereka semua batuk dan mengeluarkan banyak darah. Tian Yunzi menutup mata terhadap semua ini sambil menatap Tasan dan berkata perlahan, "Kau telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Kupikir kau tidak akan keluar." Tasan merenung dalam diam. Dia memang telah bersembunyi di sana untuk waktu yang lama. Dia tidak perlu keluar untuk pertarungan ini. Lagi pula, ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sebenarnya ini adalah niatnya. Namun ketika Wang Lin menghadapi situasi hidup dan mati, dia mengeluarkan suara gemuruh. Tubuhnya tampak kehilangan kendali dan dia menyerang. "Tasan." Ekspresi Wang Lin tampak lesu, tetapi tatapan matanya menjadi lebih tajam. Pada saat ini, Tasan membantunya berdiri dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Lepaskan aku dan pergi bantu kepala besar." Tangannya mencengkram sarung pedang sambil menatap Tian Yunzi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia tampaknya telah kembali seperti saat dia berada di planet Sujaku sebagai seorang iblis dengan niat membunuh yang mengerikan. "Aku, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan semangat yang pantang menyerah. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup. Itu hanyalah kematian." Sarung pedang di tangan Wang Lin segera hancur berkeping-keping, hanya menyisakan pedang besi berkarat. Tasan ragu sejenak sebelum diam-diam mundur. Dia menatap Wang Lin dan sesaat kemudian kilau kembali muncul di mata Wang Lin. Lalu Tasan tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke tempat kepala besar dan Master Halloween berada. Wang Lin meminta Tasan untuk pergi karena dia mengerti bahwa dengan tingkat kultivasi Tasan, bahkan dengan warisan leluhur suci klan Tato, dia masih belum cukup kuat untuk menghentikan Tian Yunzi. Meskipun Tasan tidak terlihat begitu terluka karena menerima pukulan itu, namun Wang Lin tahu bahwa Tasan tidak akan mampu menahan pukulan kedua. Sambil memegang pedang besi, Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Tian Yunzi dan menunjukkan sedikit kepahitan. "Biarkan aku memanggilmu guru sekali lagi. Tanpamu, aku tidak tahu di mana aku akan berada. Mungkin aku akan tetap meninggalkan planet Sujaku. Mungkin aku akan memilih tempat terpencil untuk menyendiri. Ini adalah perjuanganku untuk bertahan hidup. Jika aku mati, guru, kuburlah aku kembali di planet Sujaku. Bahkan jika aku tidak dapat memasuki siklus reinkarnasi lagi, biarkan aku dikuburkan di tanah kelahiranku. Si Tunan dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganmu. Jika aku mati, ku harap guru dapat membiarkan mereka pergi." Ekspresi Tian Yunzi tampak tenang saat menatap Wang Lin. Setelah merenung sejenak, dia mengangguk. Saat berikutnya, Wang Lin tertawa terbahak-bahak. Tawa ini bahkan dipenuhi dengan kesombongan.
Tubuhnya kesakitan dan jiwa asalnya terpecah-pecah, tetapi tangannya tidak gemetar. Dia memegang pedang besi dan perlahan mengangkatnya. Tian Yunzi! Wang Lin berteriak, mengayunkan tangan kanannya dan seluruh energi asal di dalam tubuhnya memasuki pedang besi. Pedang itu mengeluarkan nyanyian pedang yang keras dan ilusi pedang raksasa muncul di udara dan menyapu ke arah Tian Yunzi. Tian Yunzi tidak bergerak dan hanya menatap Wang Lin dengan tenang. Sebelum satu ayunan menghilang, ayunan lainnya datang. Serangan sedang mengelilingi Tian Yunzi dan menggantikan semua cahaya lainnya. Sampai serangan ke-19, Wang Lin batuk darah dan baju besi merahnya meredup. Ketika Wang Lin mencapai batasnya, baju besi di sekelilingnya menghilang menjadi energi asal api dan memasuki pedang besi. Saat serangan ke-24, suara letupan terdengar dari tubuh Wang Lin dan dua aliran darah mengalir dari matanya. Ekspresinya menjadi lebih ganas saat dia mengangkat pedang besi itu sekali lagi. Cahaya pedang di sekitar Tian Yunzi bersiul dan dalam sekejap mata, serangan ke-25 terbentuk. Saat serangan ke-25 muncul, darah menyembur keluar dari dada Wang Lin dan lukanya terbuka. Tubuhnya bergetar, tetapi kemauan yang kuat mencegah tubuhnya jatuh. Dengan senyuman sedih, Wang Lin mengangkat pedang besinya sekali lagi. Serangan ke-26 muncul dan disapu oleh Tian Yunzi. Pada saat ini, Tian Yunzi tergerak. Dia menatap Wang Lin dan merenung. Apa yang kau lakukan tidak ada gunanya. Dengan kultivasi wabah surga pertama milikku, kau membutuhkan setidaknya 30 serangan dengan harta karun kekosongan nirvana semu itu untuk menghentikanku maju. Oh, begitukah? Penglihatan Wang Lin masih kabur, tetapi tangan kanannya tidak berhenti dan melambai lagi. Cahaya pedang di sekitar Tian Yunzi bersiul dan serangan ke-27 muncul. Saat ini darah mengucur dari lubang di tubuh Wang Lin, tetapi dia meraung dan melemparkan pedang besi ke arah Tian Yunzi. Itu berubah menjadi serangan ke-28 dan ke-29. Tian Yunzi menggelengkan kepalanya, tetapi pada saat ini jiwa asal Wang Lin mulai runtuh dalam skala besar. Meskipun belum hilang, dia menjadi semakin lemah. Namun dia mampu menukarnya dengan lebih banyak energi asal. Pedang besi itu mengeluarkan cahaya yang lebih kuat. Saat pedang itu mengitari Tian Yunzi, serangan ke-30 muncul. Namun ini tidak berhenti. Setelah serangan ke-30, serangan ke-31 dan ke-32 muncul secepat kilat. 33 serangan. Wang Lin mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya membentuk serangan terakhir. Ke-33 serangan ini mengitari Tian Yunzi dan dengan satu serangan terakhir dari Wang Lin, mereka melepaskan energi pedang yang dapat menembus tanah roh iblis. Energi itu mengandung kekuatan mengerikan dan niat membunuh saat menyerang Tian Yunzi. Karat dari pedang besi juga menyatu dengan cahaya pedang. Sebuah benturan yang mengguncang langit muncul di sekitar Tian Yunzi. Pada saat ini, semua orang menghentikan pertempuran mereka dan melihat ke arah benturan yang tak terbayangkan ini. Bahkan, setan kuno Tajia memperlihatkan tatapan aneh saat dia melihatnya. Tuan, Tasan mengepalkan tinjunya dan tubuhnya gemetar. Tuan, jiwa asal kepala besar menatap lurus ke depan. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan memenuhi jiwa asalnya. Little Lin. Si Tunan sedang bertarung melawan avatar Tian Yunzi dan tubuhnya berlumuran darah. Pada saat ini dia menatap ke arah Wang Lin dengan mata merah. Badai pedang muncul di tempat Wang Lin dan Tian Yunzi berada, dan badai ini terhubung ke surga. Seluruh tanah roh iblis bergetar hebat, bumi runtuh dan langit berubah warna. Saat suara gemuruh bergema, seluruh langit terbelah memperlihatkan ruang angkasa tak berujung di luar.
Ketika badai pedang melanda, tanah roh iblis runtuh. Saat langit runtuh, energi asal yang tak terbatas mengalir masuk. Benturan dahsyat ini menyebabkan gelombang kejut yang besar. Setelah benturan itu hilang, Tian Yunzi berdiri dengan tenang di sana. Di tangannya dia memegang trisula yang memancarkan aura kuno. Namun sebagian besar pakaiannya hancur saat angin bertiup. Bahkan sebagian besar rambutnya menghilang. Tubuh Wang Lin menunjukkan sedikit keengganan saat dia perlahan jatuh ke belakang. Aku akan mengunjungi ibu dan ayahku. Saat tubuh Wang Lin jatuh, matanya yang bingung menatap langit yang terkoyak. Dia samar-samar bisa melihat ayah dan ibunya melambaikan tangan padanya. Mereka memperlihatkan senyum kebaikan yang belum pernah dia lihat selama lebih dari 1000 tahun. Senyuman ini hanya ada di dalam hatinya. Itu adalah kenangan yang paling berharga dan disayanginya. Mungkin inilah yang terbaik. Wang Lin tersenyum. Di matanya, Li Muan dan Wang Ping muncul di belakang orang tuanya. Kalian menungguku. Mata Wang Lin dipenuhi kebingungan. Dia bergumam pada dirinya sendiri saat dia jatuh. Situnan, Choi, aku tidak dapat memenuhi janjiku. Maafkan aku. Wang Lin memejamkan matanya dan saat dia menutupnya, dua sosok muncul di langit di atas tanah roh iblis. Kedua sosok itu adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu adalah lelaki tua dari alam kekosongan cemerlang dan perempuan itu adalah Mu Bingmei. Kecantikan luar biasa dan sikap dingin Mu Bingmei runtuh saat dia melihat tubuh Wang Lin jatuh dari pilar. Perasaan rumit yang tidak diketahui muncul di dalam benaknya. Pada saat ini dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan dia langsung melangkah maju lalu melesat ke arah Wang Lin. Lelaki tua di sampingnya mengarutkan kening dan mendesah. Dia tidak menghentikannya, tetapi menatap semua orang di tanah roh iblis. Mu Bingmei bagaikan kupu-kupu yang berkibar saat dia tiba di samping Wang Lin dan memeluknya. Melihat pria yang begitu dekat dengannya, perasaan rumit di hatinya sama sekali tidak dapat diredakan. Tepatnya, ini adalah pertama kalinya dia berhadapan dengannya. Sambil mendesah, Mu Bingmei melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan sebuah retakan muncul di hadapannya. Segera, sebuah botol batu giok yang hanya berisi satu pil terlempar keluar. Botol ini terbuat dari batu giok surgawi terbaik dan mengandung banyak batasan untuk menjaga efek obatnya. Mu Bingmei mengeluarkan pil itu dan meletakkannya di samping mulut Wang Lin tanpa ragu-ragu. Pil ini tidak perlu ditelan. Begitu menyentuh bibirnya, pil itu berubah menjadi dua untai gas putih susu dan masuk ke lubang hidungnya. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhmu sebelum aku melakukannya. Mu Bingmei mengangkat tangannya yang indah dan dapat membuat hati setiap kultivator bergetar. Dia menatap Tian Yunzi dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Gadis suci alam kekosongan cemerlang. Ekspresi Tian Yunzi langsung menjadi serius. Dia cepat-cepat mundur beberapa langkah sambil memegang trisula. Tetapi kemudian tatapannya langsung beralih ke lelaki tua di udara. Lu Yundao. Tian Yunzi mengerutkan kening dan segera berkata, mungkinkah alam kekosongan cemerlangmu juga ingin ikut terlibat? Lu Yundao menatap Tian Yunzi dan kemudian menatap setan kuno Tajia yang tampak muram. Ketika dia menatap setan kuno Tajia, ada sedikit kenangan di dalam tatapannya. Target orang tua ini adalah dia. Lu Yundao segera mendesah dan berjalan menuju Tajia. Mata setan kuno Tajia dipenuhi dengan api setan saat dia menatap Lu Yundao dan matanya menjadi serius. Tangan kanannya meraih pedang dan mengayunkannya ke depan sambil berkata dengan muram, "Itu kau. Ternyata kau tidak mati. Aku seharusnya sudah mati.
Tetapi saudara King Lin menyelamatkanku. Meskipun perseteruan kami dalam, karena dia pernah menyelamatkanku, aku berhutang padanya. Aku akan membayar hutang itu melaluimu. Saat Lu Yundao berbicara, dia berjalan menuju setan kuno Tajia. Ekspresinya tenang, seolah-olah setan kuno itu tidak layak mendapatkan perhatiannya. Tajia meraung dan kabut hitam mengerikan keluar dari tubuhnya. Kabut itu berubah menjadi bayangan setan dan membuka mulutnya untuk mencoba melahap Lu Yundao. Dalam sekejap mata, setan kuno dan Lu Yundao diselimuti kabut hitam. Raungan setan kuno terdengar dan gemuruh menggema. Mu Bingmei menjatuhkan Wang Lin dan melesat lurus ke arah Tian Yunzi. Segera Tian Yunzi mengerutkan kening saat dia mundur dan berkata dengan tenang, "Gadis suci alam kekosongan cemerlang, aku tidak ingin menjadikan alam kekosongan cemerlang milikmu sebagai musuh. Wang Lin ini tidak memiliki hubungan denganmu. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Kau tidak memenuhi syarat untuk membunuhnya." Mu Bingmei menggelengkan kepalanya saat dia terbang ke udara. Dengan lambaian tangan kanannya, ilusi muncul. Tanpa diduga, semuanya tampak persis seperti Mu Bingmei. Namun, jumlah mereka hanya ada 8. Kunci jiwa, sempurnakan surga untuk energi. Suara Mu Bingmei tenang dan saat dia selesai berbicara, 8 avatar segera membentuk segel dengan tangan mereka. Gelombang energi asal yang kuat berkumpul. Itu membentuk pilar energi asal yang tiba-tiba runtuh. Mata Tian Yunzi memancarkan cahaya aneh dan dia menggumamkan sesuatu. Pilar energi asal yang turun dari langit mulai bergetar. Mu Bingmei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Mantra takdir surgawimu tidak berguna bagiku." Saat dia berbicara, tangan kanannya meraih kekosongan dan energi asal yang tak berujung berkumpul untuk membentuk sehelai bambu. Saat sehelai bambu itu terbuka, cahaya 7 warna dilepaskan. Banyak rune terbang keluar dan mengelilingi tubuh Mu Bingmei. Meskipun aku baru berada di wabah surga pertama, tidak ada energi asal di dalam alam kekosongan yang bisa lepas dari kendaliku. Jika aku tidak ingin kau memiliki energi asal, kau tidak akan bisa mengambil setitik pun. Tangan Mu Bingmei yang seperti batu giok menunjuk ke rune di sekelilingnya. Rune-rune itu tiba-tiba tersebar dan menghilang di dalam dunia. Pada saat ini, seluruh energi asal di seluruh dunia berubah drastis dan berkumpul menuju pilar energi asal. Mu Bingmei menatap Tian Yunzi dan berkata, "Segel semua energi asal eksternal Tian Yunzi." Meskipun suaranya tenang, nadanya mengandung sesuatu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, seluruh energi asal di sekitar Tian Yunzi terpisah darinya seolah-olah menolaknya. Energi itu menghilang dengan cepat dan habis dalam sekejap. Hanya energi asal di dalam tubuh Tian Yunzi yang dimurnikan yang tidak ikut terpengaruh. Namun, mantra yang tak terbayangkan ini jauh di luar imajinasi siapapun. Bahkan ekspresi Tian Yunzi pun menjadi suram. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.